Udan mas pada pecinta tosan aji yang sepuh tua pada tahun 1930-an itu yang dinamakan udan mas itu harus pamor tiban. Artinya pamor yang tidak direncanakan, bukan rekan. Ya, dulu pada tahun 1930 ke bawah ke sana itu yang tergolong pamor udan mas adalah tetesing warih, merutu sewu, ya, merutu sewu atau sisik sewu biasanya orang mengatakan itu adalah pamor udan mas. Sedangkan pamor udan mas yang sekarang itu kalau pecinta keris yang tahun dulu itu nggak dianggap karena itu pamor rekan atau pamor yang sengaja dibikin oleh empu. Karena anggapan pecinta keris yang golongan sepuh ke sana 1930 udan mas yang harus tiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Dan juga nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan diakui oleh beliau. Kelak nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, longsor, angin topan, angin ribut, ataupun musibah penyakit, ataupun musibah ekonomi. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani qada dan qadar berupa sakit. Kemudian sahabat Pusaka Jawa yang sedang seret ekonominya, pailit usahanya, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar, kemudian mendapatkan rizki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Alangkah senangnya jika rizki kita bisa dinikmati juga sampai ke anak cucu, bahkan sampai ke buyut sana. Sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, tapi teman-teman sahabat Pusaka Jawa, handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah sahabat Pusaka Jawa, Allah berikan saya kesehatan sehingga walaupun ada sedikit masih batuk-batuk belum sembuh, tapi ya kita anggap ini satu penggugur dosa dan juga sudah sehatlah daripada yang kemarin. Nah, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka dapur keris sejuta umat, tapi mempunyai satu keistimewaan karena di gonjonya itu dan di gandiknya diberikan kinatah emas. Ya, dapurnya dapur sejuta umat, tapi di gonjo dan di gandiknya diberikan kinatah emas. Nanti saya jabarkan lebih lanjut ya. Kalau bicara kinatah, biasanya itu adalah satu penghormatan, yaitu satu penghormatan kepada tosan aji atau mempunyai nilai sejarah, akhirnya diberikanlah satu kinatah, hiasan tambahan emas seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dapur apa itu? Kita ambil ya, kita ambil. Nah, ini. Di dalam warongko ini ada dapur, nanti saya buka dapurnya, yaitu dapur keris tilam upih tapi Panji Wilis ya. Oke, dinamakan Panji Wilis karena apa Mas Oo? Nanti saya jelaskan lagi. Ya. Nah, kita jelaskan dulu warongkonya. Ini adalah warongko Gayaman Surakarta, motifnya kagok banci modelnya. Kemudian pendoknya ini kembang setaman, sahabat Pusaka Jawa. Ini pendok lamen lawasan. Ini bawaan dari ininya. Kayunya ini adalah seperti kayu apa ini? Sepertinya ini kayu katimoho ya, karena ada pelet-peletnya, tapi karena ini ketutup dengan pernis ya, jadi kurang kelihatan. Untuk mendaknya ini mendak kendit dan ini matanya seperti berlian. Kalau enggak yakut lah ya. Ini soalnya kena sinar krip-krip gitu. Ini lawasan juga. Kemudian untuk handle-nya ini wondo canteng. Ya, wondo canteng. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita buka bilah kerisnya biar sahabat Pusaka Jawa tahu. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sahabat Pusaka Jawa, pamore biar ya sahabat Pusaka Jawa, pamore terang, mubiar. Nah, apa perlu saya jelaskan tilam upi? Saya jelaskan ulang, walaupun saya sudah sering mereview keris tilam upi, tapi tidak ada salahnya barangkali ada sahabat Pusaka Jawa subscriber yang baru tidak tahu ciri-ciri keris tilam upi. Keris tilam upi mempunyai ciri-ciri adalah bilahnya lurus berukuran sedang, kemudian ini bilahnya pipih, ya, artinya datar, tidak memakai odo-odo. Nah, kemudian gandiknya lugas atau polos, ini gandik polos, memakai tikel alis, memakai pecetan, sudah selesai. Tidak ada ricikan lagi, ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kita lihat tentang pamornya. Kita mulai bicara tentang pamor bertahap. Nanti saya akan bicara tuah atau angsar dari pamor, tuah atau angsar dari lurus, tuah atau angsar dari dapur, nama dapur. Nah, kita bahas dulu tentang bilahnya dulu. Bilahnya ini, pucukan bilahnya ini adalah nyujen, sahabat Pusaka Jawa. Pucukan bilah sudah sering saya sebutkan, banyak jenisnya. Ada ambu tutumo, ngudup gambir, angga bakopong, ada nyujen, ada nugi binetet, ada ngumyang. Kemudian untuk gonjonya, kita lihat gonjonya. Gonjonya ini, bentar, ini gonjonya ikutnya apa ya? Ini gonjonya ikutnya sebit rontal, sahabat Pusaka Jawa, karena bawahnya agak turun. Ya, kadang ada gonjo wuwung yang tapi ini dari ke bawahnya agak turun, ya. Kemudian kita lihat tentang di gonjo, ya. Di gonjo ini ada hiasan kinatah, ya. Hiasan di keris itu ada dua motif. Pertama sinarasah dan yang kedua kinatah. Perbedaan antara sinarasah dan kinatah adalah jika sinarasah itu adalah biasanya dengan cara membuat alur atau menggores bilah, kemudian ditanam emas ataukah perak di situ. Nah, kalau kinatah itu dipahat agar timbul. Setelah timbul nanti dilapisi oleh emas. Paham ya sahabat Pusaka Jawa? Jadi perbedaan antara sinarasah dan kinatah adalah jika sinarasah itu emas atau peraknya ditanam. Jadi bilahnya dikerowakin. Mau dibentuk apa tapi dibikin lubang, kemudian baru ditanam emasnya. Nah, kalau kinatah itu dipahat. Setelah dipahat kan timbul kayak di candi-candi begitu, nanti dilapisi oleh emas ataupun perak. Nah, itu perbedaan dari sinarasah maupun kinatah. Sekarang kita bahas tentang ini kinatah apa masuk ikutnya. Karena kinatah ada dua, yaitu pertama adalah, saya tunjukkan ke depan. Kinatah itu ada dua sahabat Pusaka Jawa, yaitu kinatah yang disebut patra sewu, ya. Kemudian ada yang disebut sekar setaman. Nah, kalau lihat dari kinatahnya ini sahabat Pusaka Jawa, ini bisa dilihat. Ya, saya dekatkan. Kalau kinatah patra sewu itu adalah, ya, kinatah patra sewu adalah berupa daun saja, ya. Sedangkan di sini ada bunganya ini. Ini ada daun, tak dekatkan mana ya? Lebih dekat. Oke ya. Nah, ini daun sahabat Pusaka Jawa, ini daun, ini bunga. Ya. Nah, kalau sekar setaman itu lebih banyak bunganya daripada daunnya. Kalau yang kinatah patra sewu itu banyak daunnya. Daun, banyak kan full daun. Itu namanya kinatah patra sewu. Nah, ini berarti ikutnya karena daunnya lebih sedikit, biasanya bunga semua ataupun ada daun tapi daunnya sedikit. Ini kan bunga. Ini bunga, ini bunga, daunnya cuma satu. Ini ikutnya adalah kinatah sekar setaman atau bunga satu taman.
Nah, di belakang sini pun ada. Di bawahnya sahabat Pusaka Jawa ini ada. Ini emas sahabat Pusaka Jawa, kinatahnya ini emas. Ya, kemudian di gandiknya pun ada. Nah, ini gandik. Ya. Saya kedepankan biar jelas. Nah, kalau kita bicara tentang gandik yang memakai kinatah emas, berarti disebut apa? Disebut panjiwilis. Ya, panjiwilis biasanya hiasan emas yang ditempel pada bagian depan gandik yang biasanya di sini. Ada yang full, ada yang cuman seperti ini, ya. Bagian gandik ataupun di sirah cicak di sini. Di sirah cicak biasanya ada di sini full, ya. Di sirah cicak, di gonjo keris, ya, itu biasanya itu entah itu dipasang sinarasa ataupun dipasang kinatah. Jadi panjiwilis adalah penempelan hiasan, pembuatan hiasan pada gandik ataupun di sirah cicak sini, ya, digandik dengan kinatah emas ataupun sinarasa. Ya, jadi ini ikutnya apa Mas? Oh ya, ini ikutnya berarti ikutnya panjiwilis juga walaupun tidak full. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sekarang sudah kita bahas gonjonya, kita bahas tentang pamornya. Ini pamornya apa Mas Oo? Nah, ini pamornya butuh satu kejelian agar kita tahu persis ini yang betul adalah pamor apa. Ya, kalau sekilas begini, ya, dengan dominan putih, ya, mungkin ada orang yang mengatakan ini pedaringan kebak, ada yang mengatakan ini waswutah. Tapi ini kalau kita lihat dari bulatan-bulatannya, bulatan-bulatan yang ada di sini, sahabat Pusaka Jawa, ini, ya, biar saya tunjukkan. Ini dalam satu bulatan ada lingkaran 3. Terus di sini juga ada lagi. Dalam satu bulatan ada lingkaran sampai ke atas ini ikutnya, kan ini banyak nih bulatannya nih. Ini ikutnya adalah udan mas tiban, sahabat Pusaka Jawa. Udan mas tiban. Nah, kalau kita bicara tentang udan mas, kita bicara dulu ya. Udan mas pada pencinta Tosan Aji yang sepuh tua pada tahun 1930-an itu yang dinamakan udan mas itu harus pamor tiban. Artinya pamor yang tidak direncanakan, bukan rekan. Ya, dulu pada tahun 1930 ke bawah ke sana, itu yang tergolong pamor udan mas adalah tetesing warih, merutu sewu, ya, merutu sewu atau sisik sewu biasanya orang mengatakan itu adalah pamor udan mas. Sedangkan pamor udan mas yang sekarang itu kalau pecinta keris yang tahun dulu itu nggak dianggap karena itu pamor rekan atau pamor yang sengaja dibikin oleh empu. Karena anggapan pecinta keris yang golongan sepuh ke sana 1930 udan mas yang harus tiban. Ya. Nah, kita bahas tentang udan mas. Nah, udan mas ciri-cirinya apa Mas? Udan mas adalah pamor yang berbentuk bulatan, ya. Dan satu bulatan biasanya dilingkari oleh tiga lingkaran begitu, garis lingkaran 3 sampai ke ujung bilah, biasanya seperti itu. Kemudian ada yang bentuknya, ada yang cuma 2, ada yang 3, bahkan ada yang lebih. Seperti itu. Nah, coba kita review ke depan, sahabat Pusaka Jawa. Kelihatan nggak ya? Coba. Kelihatan nggak? Oke. Jadi bentuk pamor udan mas adalah bulat-bulat kecil yang tersebar di permukaan bilah. Bulat-bulatnya kecil. Ini harusnya di zoom ini. Ya, ini bulat-bulat ada banyak di sini. Bulat-bulatnya kecil. Ya. Bulat-bulat kecil yang tersebar di permukaan bilah. Bulatan ini terdiri dari lingkaran-lingkaran, ya, yang tersusun paling tidak ada 3 garis yang tadi saya bilang ada 3 lingkaran atau lebih. Oke, ya, ini menurut saya adalah pamor udan mas tiban. Nah,
Pamor udan mas tiban tergolong pamor yang banyak dicari dan biasanya tangguh sepuh. Di keris-keris tangguh sepuh. Ya kan ada keris sangat sepuh, ada madya, ada nem-neman, ya sahabat pusaka Jawa. Nah, kita bicara udan mas, tuah nanti dulu. Jangan bicara tuah dulu. Nah, udan mas itu makna filosofinya apa mas? Udan mas makna filosofinya adalah simbol dari kemapanan seseorang. Simbol dari kemapanan seseorang. Udan mas ada yang mengatakan sumber mas, ada yang mengatakan udan mas, ada yang mengatakan hujan mas. Udannya sama dengan hujan sama. Jadi ada yang mengatakan udan mas, ada yang mengatakan sumber mas. Sama saja pamornya itu. Nah, udan mas ada dua, yaitu udan mas tiban dan juga ada udan mas rekan. Nah, udan mas rekan yang sekarang banyak beredar adalah yang berbentuk balok 5. Kanan kiri bulat-bulat, tengah satu. Nah, seperti itu. Bentar, tak ambilkan ya. Contohnya, ini contohnya. Bentar. Saya carikan udan mas rekan. Nah, seperti ini. Nah, kebetulan ada ini. Udan mas rekan ini pamornya balak 5 sahabat pusaka Jawa. Kelihatan enggak? Ini kebanyakan minyak ini. Jadi balak 5 lah ya. Jadi kanan kiri satu, kanan kiri satu tengah, kanan kiri sampai ke atas. Seperti itu. Nah, itu udan mas yang balak 5 atau udan mas rekan yang sekarang tren. Nah, sahabat pusaka Jawa yang saya cintai, Mas O lebih senang udan mas yang mana? Kalau saya jujur saja lebih senang dengan udan mas yang tiban. Dari dulu, dari pertama saya kenal dengan keris. Tapi kalau punya udan mas yang rekan, ya nggak apa-apa. Karena secara nilai ekonomi pun udan mas banyak dicari dan lumayan harganya. Nah, tadi saya udah bilang simbolik atau makna filosofi dari hujan mas adalah satu kemapanan. Ya, simbol kemapanan. Hujan mas artinya kita dihujani oleh emas, rezeki kita banyak. Tuah atau angsar dari pamor hujan mas adalah permohonan kepada Tuhan agar si pemilik keris berpamor hujan mas itu rezekinya mendekat sendiri. Ngeri ya. Kadang kan ada yang rezeki yang perlu dicari. Nah, ini rezekinya ngejar ke kita. Rezekinya ngejar ke kita. Kemudian yang kedua adalah kuat bandan. Kuat kebandan artinya adalah bakat kaya. Diharapkan permohonan kepada Tuhan dengan lambang pamor udan mas ini berarti sang empu menyisipkan doa yang disematkan pada pamor hujan mas ini adalah doa-doa untuk rezekian agar orang itu kaya secara materi. Makanya keris-keris dapur hujan mas banyak dicari oleh seorang pengusaha emas banyakan. Toko emas banyak yang menyimpan. Ya pokoknya pengusaha lah. Karena beranggapan ya karena sang empu itu menyisipkan doanya ya khusus untuk kerezekian. Beda dengan pamor singkir yang pada video sebelumnya saya pernah review. Ya pamor singkir berarti doa yang disematkan adalah doa-doa untuk tolak balak agar si pemilik itu dijauhkan dari hal-hal negatif. Tapi kalau hujan mas agar rezeki mendekat sendiri, kemudian dia menjadi kaya. Oke ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita tentang sekarang setelah pamor kita bahas tentang tuah angsar dari lurus. Lurus adalah melambangkan permohonan kepada Tuhan agar si pemilik keris ini mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Nanti kita rangkum. Jadi si pemilik ini, sahabat pusaka Jawa harus tahu, saya punya keris lurus ini maksudnya apa sih ya? Jadi begini, ketika kita melihat satu tosan aji, itu adalah seperti kita membaca buku, ya, membaca ringkasan sejarah yang diam, tapi kita bisa tahu. Makanya kita harus banyak belajar makna dan filosofinya. Leluhur kita membuat seperti ini apa? Katakan kalau dulu bikin acara apa
tumpengan ya, terus acara bubur merah, bubur putih itu kan ada maksudnya. Kayak contoh, ini kan pada saat ini kan bulan Muharram nih. Pada kemarin kalau bulan Muharram adalah bulan Hijriah, bulan Islam, tapi kalau untuk Jawanya adalah Suro. Bulan Suro, kenapa banyak orang pecinta keris itu yang mensucikan atau menjamas pusakanya? Kita perlu ketahui bahwasanya yang pertama mengatakan hal seperti itu adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu raja dari Mataram, ya, anak dari Panembahan Senopati. Nah, sahabat pusaka Jawa, itu kalau kita bicara Suro atau bulan Muharram, kita bisa melihat di bulan Suro itu kenapa sih kita mensucikan jamasan. Ini kan sebenarnya Sultan Agung adalah seorang budayawan ulung, seorang tata negara, seorang raja yang alim, yang soleh. Ya, dia juga tahu cara bagaimana mengembangkan syiar Islam agar gampang diterima oleh masyarakat Jawa. Sultan Agung sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam dengan metode-metode yang dia gunakan seperti membuat kalender Jawa. Ya, versinya Sultan Agung yang ada Suro itu. Nah, kalau kita flashback kepada sejarah Islam, Rasulullah SAW itu melarang untuk berperang pada saat bulan Muharram. Jadi ada beberapa bulan yang tidak boleh untuk berperang, ada 3 bulan, termasuk bulan Dzulqa'dah kayaknya. Bulan Dzulqa'dah, Muharram, satu lagi apa? Lupa saya. Pokoknya ada 2 bulan itu. 3. Nah, ini bulan Muharram. Bulan Muharram itu orang Islam tidak diperbolehkan untuk berperang. Nah, kalau untuk tidak boleh berperang berarti alat-alat perang, senjata perang itu dibersihkan agar tidak karatan, agar ketika suatu saat ada satu peperangan kita tinggal pakai. Perawatan istilahnya. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang bilang lagi di bulan Muharram ada tragedi di mana umat muslim sangat bersedih, yaitu cucu Rasulullah SAW bernama Sayyidina Husain itu terbunuh di bulan itu. Ya, cuman ya mungkin dari hal seperti itu akhirnya Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo itu melakukan hal seperti itu. Jadi untuk bulan Muharram dilakukan pensucian atau penjamasan pusaka ataupun tosan aji bagi yang punya. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, kita kembali lagi kepada pusaka ini, dapur keris tilam upi pamor udan mastiban. Nah, tadi sudah dibahas tentang tuah atau angsar dari lurus. Sekarang kita bahas tuah atau angsar dari dapur, yaitu tilam upi. Kita harus ketahui bahwasanya tilam upi harus mempunyai arti. Tilam artinya alas atau tikar, upih artinya adalah daun palem yang lebar dan tipis, ya, yang dianyam untuk dijadikan tikar. Jadi tilam upi bermakna adalah, secara makna filosofinya adalah, simboliknya adalah kesejahteraan ketika dalam berumah tangga. Jadi begini, ya, hidup berumah tangga pastinya kan semua orang menghendaki punya rumah, ya kan? Tapi kalau punya rumah tidak ada untuk alas tidurnya, enak nggak? Tidak. Basic sekali, sangat mendasar sekali bahwasanya tikar itu sangat dibutuhkan, urgent, sangat penting. Bagaimana rumah tangga itu bisa berjalan sakinah mawaddah warahmah? Nek turune katisen meriang akhirnya tukaran, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya tikar, ya, dengan adanya tikar, rumah tangga bisa, maaf nih ya, dengan ada tidurnya nyenyak, pulang kerja ada tikar tidur. Walaupun ada ranjang kan tetap dialasi tikar, ya, biar anget. Nah, di tikar itu kan nanti bisa ada hubungan simbiosis mutualisme, akan menambah keturunan seperti itu. Dan tikar itu kalau kita pelajari, tikar itu posisinya selalu di bawah untuk agar si pemakai tikar itu tidak kotor dan nyaman. Jadi tikar itu walaupun di bawah, tawadu, nenek uang orangnya tawadu lah gitu. Dan bermakna tilam upih adalah agar kita menjadi orang yang legowo ketika datang orang yang datang ke kita, kita curhat, kita bisa nerima seperti itu ya. Jadi dapur tilam upih adalah dapur
yang melambangkan kesejahteraan. Nanti kita rangkum karena sinkron dengan pamor. Sudah sejahtera dalam rumah tangganya, ya kan? Jadi begini, ketika dalam rumah tangganya tentram, keluar mencari uang pun enak. Ya, jadi tadi tilam upih berarti untuk mencapai satu ketenangan dalam berumah tangga kan pasti membuat tikar, tilam upih. Tidak cuma langsung jadi, kan harus menganyam dulu. Dari tadi upih dari daun pelepah pohon palem yang tipis. Ya, pelepah pohon palem yang tipis kemudian dipotong-potong ataupun dianyam untuk dijadikan tikar. Ya, sahabat Pusaka Jawa, agar kita nyaman pastinya. Nah, kalau kita melihat selorok besinya, sahabat Pusaka Jawa, ini sepertinya, bentar, saya lihat, kadang selorok besi lebih enak itu dilihat di luar ruangan langsung dengan cahaya matahari. Kalau di dalam ruangan agak samar, tapi yang jelas ini adalah besinya hitam, sahabat Pusaka Jawa. Besinya hitam, ya. Ini kayaknya seloroknya hitam keabuan ini, hitam keabuan. Nah, kemudian kalau dilihat dari pasikutannya, yaitu dengan sirah cicak, ya. Ini kita lihat sirah cicaknya nih. Ya. Sirah cicaknya bulat, besar tapi pendek, ya sahabat Pusaka, kelihatan nggak? Besinya hitam, terus gandiknya juga tidak terlalu panjang juga. Ini estimasi adalah Tuban, ya. Tuban sendiri perlu kita ketahui kerajaan yang sepuh juga, karena Tuban juga pada zaman Majapahit sudah ada Tuban, sahabat Pusaka Jawa, sudah ada Tuban, kerajaan Tuban, kemungkinan sekitar 1300, karena Majapahit berdiri 1300 lebih lah, ya, karena Majapahit berdiri kan segituan, ya. Kalau Singosari kan 1200-an. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum secara keseluruhan, yaitu makna filosofinya adalah dari keris tilam upih pamor udan mas Tiban ini adalah diharapkan sang pemilik keris ini menjadi orang yang mapan secara materi, the have, menjadi orang kaya. Kemudian keluarganya pun sejahtera, ayem, tentrem, gemah ripalo jinawi. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi keluarganya menjadi keluarga yang tenang, adem, ya, secara materi pun ketercukupan, kaya. Mudah-mudahan kekayaannya bisa sampai ke anak cucu. Ya, ini yang diharapkan oleh banyak orang tua, karena rata-rata orang tua itu sayang semua kepada anaknya. Jarang, walaupun ada orang tua yang, tapi jarang, antara 1000 ya paling 1 orang ya yang jahat kepada anaknya. Yang lainnya ya sayang semua. Kadang orang tua rela mengorbankan diri sendiri agar anaknya selamat, dia meninggal pun nggak apa-apa. Itu jiwanya orang tua. Nah, sahabat Pusaka Jawa, jadi ketika orang itu dengan pamor udan mas Tiban ini kan bisa dibaca, oh berarti doa sang empu dan harapan sang pemesan awal keris ini adalah menjadi orang yang mapan, mampu, tidak kekurangan materi. Tidak kekurangan materi. Nah, kalau tidak kekurangan materi, nah melalui, pastinya kan materi harus dicari prosesnya dengan lambang lurus. Ketika mencari proses agar menjadi kaya itu tidak melupakan Tuhan. Dia punya keteguhan hati, kekuatan iman. Orang nyipri, orang hal-hal sing negatif yang dilarang agama maupun dilarang oleh norma-norma pemerintahan dalam mencari materinya, uangnya lah ya. Kemudian keluarganya pun sejahtera, adem ayem. Bagaimana terwujud satu kemapanan kalau umpamanya ketika mau keluar cari duit, tukaran karo bojone mesti kerjanya orang enak rungsang, karena ada makna simbolik bahwasanya makna ya, baiti janati, rumahku adalah surgaku, ya. Karena secapek-capeknya orang mencari uang pasti pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah lihat anak istri akur, tentrem, pada sehat, tidak kekurangan satu apapun, kita tenang, istirahatnya pun santai, ya. Akhirnya gemuk. Ya nggak mesti lah, nggak mesti. Nah, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja,
pemaparan tentang keris tilam upih Panji Wilis ya, tilam upih Panji Wilis, pamor udan mas tiban, estimasi tangguh tuban. Sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel Pusaka Jawa, yang belum subscribe silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa mendapatkan video-video terup to date dari saya. Bila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.